Kita akan mulai workshop kita hari ini. Yang mohon perhatiannya. Om Swastiastu. Om Awikinamastu Namasidam. Om Anugerah Kepawiyanto Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Bendesa Tegal Cangkring yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Penyarikan Desa Adat Tegal Cangkring, Bapak Ketut Mastra. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Yang kami hormati narasumber yang telah hadir pada kegiatan workshop hari ini. Yang pertama Bapak Iwayan Gamo Astawa SSN, kemudian yang sudah tidak asing lagi yaitu Bapak Inyoman Sutama SSN, terima kasih. Dan yang kami hormati Ketua Sanggar Seni Kebo Iwo yang sekaligus akan menjadi moderator pada workshop hari ini yaitu Bapak Inyoman Mariana SSN. Swastiastu. Yang kami hormati panitia, seluruh panitia dan peserta, baik yang hadir langsung di Sanggar Adigama Tegal Cangkring ataupun peserta yang mengikuti secara virtual melalui live IG dan Facebook. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Ide Sang Yang Widiwasa karena atas asuh kata para beliau kita bisa mengikuti kegiatan workshop Gamelan Jego dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah serangkaian HUT Sanggar Seni Kebo Iwo yang ke-11 pada hari ini, Sabtu 12 Juni 2021. Hadirin yang kami hormati, acara ini berlangsung atas kerjasama Sanggar Seni Kebo Iwo dengan Sanggar Adigama Tegal Cangkring. Hadirin yang kami hormati, acara akan kita awali dengan laporan Ketua Panitia. Kepada Ketua Panitia kami silakan. Semua atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Dian Desa Tegal Cangkring yang diwakili oleh Bapak Ketut Mastra selaku penyerikan. Alar yang kami hormati Bapak Iwayan Gamo Astawa SSN selaku Ketua Sanggar Adigama sekaligus narasumber pada workshop kali ini. Alar yang kami hormati Bapak Iniman Sutamu SSK selaku narasumber yang kedua. Yang kami hormati anggota Sanggar Adigama yang sudah bersedia hadir pada kegiatan workshop Gamelan Jego dan segenap anggota keluarga besar Sanggar Seni Kebo Iwo yang bersedia hadir pada hari ini dan menyaksikan kegiatan ini melalui daring live IG dan Facebook, dan para penonton kegiatan ini melalui channel IG Sanggar Seni Kebo Iwo. Salam budaya. Om Swastiastu. Om Awikinamastu Namasidam. Kami Sanggar Seni Kebo Iwo adalah salah satu sanggar yang ada di Kabupaten Badung yang bergerak dalam bidang penggalian, pelestarian, dan pengembangan kesenian Bali sebagai warisan kearifan lokal budaya Bali. Sanggar Seni Kebo Iwo memiliki beberapa kelompok grup sebagai anak dari Kebo Iwo, yakni Komunitas Seni Taruna Wandira yang membidangi seni tari dan Sekegong Wanita yang diberi nama Gita Wandira. Kami juga konsisten mendidik generasi muda sebagai penerus kesenian baik di bidang tari maupun karawitan Bali. Sebagai bentuk kegiatan penggalian dan pelestarian, implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kami Sanggar Seni Kebo Iwo melaksanakan kegiatan workshop Gamelan Jego untuk memperdalam pengetahuan dan nilai dari kesenian ini. Kegiatan ini dirangkaikan dengan perayaan HUT Sanggar Seni Kebo Iwo yang ke-11. Workshop ini adalah kegiatan workshop yang kedua dari kegiatan workshop yang telah kami laksanakan. Adapun sebelumnya kami sudah melaksanakan workshop Gamelan Gambang yang kami laksanakan pada 21 Oktober 2019 lalu, bertempat di Isi Denpasar. Kegiatan workshop adalah salah satu cara untuk memajukan konsistenan kami atas penggalian terhadap nilai-nilai kesenian Bali, khususnya dalam bidang karawitan Bali. Pelestarian penting, akan tetapi
dalam era sekarang penggalian atas dasar nilai-nilai yang ada di dalamnya penting pula untuk diketahui. Melalui kegiatan workshop ini, Gamelan Jegok kali ini diharapkan ada sesuatu pengetahuan baru dari nilai yang kita bisa bagikan bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada donasi yang sudah ikut mensupport kami untuk terlaksananya kegiatan ini. Terima kasih kepada Sanggar Adigamo yang sudah berkenan memberikan tempat, wadah bagi kami untuk berkesenian. Semoga kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan bisa berlanjut di kemudian hari. Semangat menggali, ketahui nilai dalam tradisi. Kata panitia, Ketut Jelas Teraskedia. Suksemo, sinapitya untuk para Mas Andi. Om Santi 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 Om. Ketua Panitia atas laporannya. Dan acara akan kita lanjutkan dengan sambutan dari Desa Adat Tegal Cangkring yang akan diwakili oleh penyarikan Desa Adat Tegal Cangkring kepada Bapak Ketut Mastre. Kami persilakan sekaligus membuka acara workshop Gamelan Jegok pada hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Anu Badra Kertawo yang Dewi Swada dumugi dikenal sang Dewi Stadu Rawa saking Tribuana Pengajang Sana Jogjong Titian Sang Mendewi Sangga Pak Wayan Gamu Astawo SSN Sana Jogjong Titian Sapunika daler sasepuh Kiang Seni dari Kabupaten Jemberana Pak Nyoman Suparno SSN Sana Sampun Kelumrah dari Jemberana termasuk dari Jagat Bali semua sepengrau sapunika daler koordinator Sanggar Seni Kebu Iwo saking Kabupaten Badung rauh ring semeton panitia yang merupakan pelaku seniman di Bali Sane Suksman Titian Amurayang puniki jero pendeta dan persidora reng-reng mangkin periadepuin dan acara titiang selaku penyarikan ditugaskan untuk nyeliti ide ring sejeroning acara workshop Gamelan Jegok saking Sanggar Kebu Iwo. Para suami terima kasih sepengrau teman-teman. Napi mawena sapunika tiang juga selaku seni. Pelaku seni sama juga dengan Pak Wayang Gamo Pak Nyoman, tapi alam masa punika. Terima kasih kehadiran bapak-bapak ke Jemberana. Jadi sesuai dengan Pergub Bali nomor 4 tahun 2019 itu sudah jelas diatur. Desa adat atau seni bagian dari desa adat. Seni tidak bisa kita pisahkan dengan desa adat. Makanya dari Pergub itu agar seni tetap digalakkan, termasuk nanti apapun kesenian-kesenian yang ada di daerah itu digali, potensi-potensi itu digali. Nah kemudian kebetulan di Jemberana ada seni yang tidak dimiliki oleh siapapun di luar Kabupaten Jemberana, yaitu Jegok. Jegok ini sudah mendunia. Contohnya saja di Belgia yang lihat itu sudah ada Jegok. Kemudian di Jepang atas karya Pak Nyoman juga ada Jegok di Jepang. Termasuk di Sanggar apa namanya Pak Wayan Sekarjaya Amerika Serikat itu sudah juga ada Jegok. Nah itu terima kasih kepada teman-teman dari Denpasar atau dari Kabupaten Badung. Mudah-mudahan nanti Jegok bisa berkembang di Badung. Walaupun Jegok itu aslinya dari Jemberana, tolong dikembangkan. Potensi-potensi ini tolong dikembangkan. Kemudian Pasawitra, nah akeh makin yang terus terang kemanten. Di Jemberana masalah seni termasuk paling mundur. Yang terus terang aja Pak Nyoman, kebetulan Pak Nyoman Utamo juga
dari Jembrana. Karena apa? Karena seniman-seniman itu kalau tidak raket, artinya persemotonan itu kita jadikan satu, seniman-seniman itu kita tidak bisa akan berbuat yang terbaik. Tolong hindari kelompok-kelompok seniman, kan ada biasanya niki kelompoknya Ianu, kliniki kelompoknya Ianu. Setiap ada program dari provinsi ataupun dari kabupaten tentang kesenian, sehingga yang lain tidak pernah dapat kritikan. Kelompok-kelompok itu aja yang dapat kritikan. Nah inilah menyebabkan ini perlu dihilangkan. Nah itu yang harapkan kepada teman-teman. Kemudian terima kasih juga nanti Pak Wayan Gamo, Pak Nyoman akan memberikan apa itu sebenarnya Jego. Nanti lebih lanjut, lebih luas, beliau pakar-pakar ini keduanya akan memberikan penerangan kepada bapak-bapak. Semoga nanti seperti apa yang Tiang sampaikan, Jego bisa berkembang di Badung. Apapun kearifan lokal ini, mari kita gali, kaji, karena bukan wisata saja itu yang memajukan Bali ya. Karena seni budaya ada itu akan lebih menonjol. Walaupun situasi pandemi Covid, ampunan surut ring semangat untuk membangkitkan seni ini. Awada sapunika Presiden aturan ditian ring sematon Sinarang Sami ring hari Sabtu tanggal 12 Juni tahun 2021 workshop gamelan Jego dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah Bali terkait dengan HUT Sanggar Seni Kebo Iwo. Elingan Kebo Iwo kuat itu sama dengan Gajah Mada. Kebo Iwo kuat, sanggar ini juga harus kuat, sanggar Adigamo juga harus kuat, yaitu untuk menciptakan regenerasi. Tanpa ada sanggar, regenerasi itu tidak akan siap. Oke. Ada adik-adik kita, anak-anak kita yang punya potensi sebagai seni hijau kedelaku. Kalau tidak ada sanggar yang akan membesarkan nama mereka, memberikan pelatihan-pelatihan. Mudah-mudahan sanggar Kebo Iwo, sanggar Adigamo yang sudah tersebar di medsos, kemudian sanggar Adigamo juga sering kedatangan seniman-seniman luar negeri. Seperti kemarin ya dari India Pak Wayan, dari India datang ke sini. Kemudian 1 minggu yang lalu juga dari Amerika. Ini perlu ditingkatkan. Melarapan untuk Om Awi Kenam Astu Namo Sidam workshop gamelan Jego hari ini di tiang buka. Semua kirang langsung memang pengapura galah walang itu. Semua Pak, hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi sambutan sekaligus dibukanya acara workshop gamelan Jego oleh Bapak Ketut Mastre. Seperti yang beliau sampaikan tadi bahwa seni, adat, dan budaya Bali adalah warisan leluhur yang harus kita lestarikan, kita jaga, dan juga kita kembangkan. Nah, untuk itu kita akan langsung ke acara utama, yaitu workshop yang akan dimoderatori oleh Bapak Nyoman Mariana. Jadi saya akan membacakan, sebelum mulai acara tersebut, saya akan membacakan CV dari moderator. Bapak Nyoman Mariana SSN MSN, lahir di Sempini tanggal 8 Maret 1985. Beliau menamatkan studi strata 1 pada jurusan Kerawitan Isi Denpasar pada tahun 2007, dan beliau menamatkan studi strata 2 di Isi Denpasar pada tahun 2019. Saat ini beliau adalah Ketua Sanggar Seni Kebo Iwo yang menaungi Sanggar Seni Kebo Iwo, kemudian Taruna Wandira dan Gita Wandira. Kepada Bapak Nyoman Mariana kami persilakan untuk memimpin jalannya acara workshop hari ini selama 1 jam ke depan. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dari pembawa acara.
kita langsung saja mulai workshop pada siang hari ini yang bertemakan tentang gamelan jegok. Nah, di sebelah saya sudah ada salah satu master jegok yang berasal dari Kabupaten Jembrana. Beliau bernama Bapak Iwayan Gamo. Nah, Astawa. Jadi beliau lahir di Tegal Cangkring tanggal 20 Februari 1966. Nah, kiprah beliau terhadap kemajuan dan perkesenian di Kabupaten Jembrana itu dimulai dari turunan dari orang tua beliau adalah salah satu juga pemain gamelan, termasuk adalah salah satunya ahli di bidang gamelan jegok. Nah, setelah mengenyam pendidikan di ISI Denpasar, beliau menambah wawasan terhadap pengembangan tentang nilai-nilai dari gamelan jegok. Nah, itu selain beliau mengajar kesenian jegok di daerah, beliau juga adalah guru jegok yang seperti tadi sudah disinggung oleh Wakil Juru Mendesa. Beliau adalah pengajar jegok di Amerika, di Jepang, dan juga melakukan pertunjukan jegok di beberapa negara. Nah, yang kedua narasumber kita siang ini Bapak Inyoman Sutamo. Nah, beliau lahir di Jembrana 3 Januari 1965. Nah, beliau juga adalah seorang seniman akademisi yang membidangi tentang gamelan Bali, kerawitan Bali. Nah, beliau juga adalah salah satunya adalah komposer yang menciptakan berbagai jenis genre-genre karya musik, khususnya dalam gamelan jegok. Nah, beliau juga banyak mengubah bentuk-bentuk komposisi gamelan jegok menjadi sebuah bentuk komposisi baru. Nah, nanti silakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan disiapkan dari sekarang. Nih, untuk mempersingkat waktu, untuk yang pertama saya akan berikan waktu kepada Bapak Wayan Gamo yang akan mengungkap tentang gamelan jegok, baik itu nilai, filosofi, dan bagaimana jegok dulu dan bagaimana jegok sekarang. Ini untuk mempersingkat waktu yang berikan kepada Pak Wayan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Om Swastiastu. Yang kami hormati pengajar adat Desa Pekalongan Tegal Cangkring, saya ke Sudini oleh Bapak Ketuk Master punya ke penyarikan asal penikah. Garis Bapak Nyoman Mariana sebagai pemilik sanggar Ibu Iwo memui Badung sana dahat wang yang titiang asapun ke taler iki teman titiang bro ya, dan presido yang nyebut Bapak Nyoman Sutamo dan bisa yang lebih baik dia sebut Nyoman Klau dan begitu juga panitia yang sudah antusias sekali mendeklarasikan kewentenan workshop ring reno niki ring sanggar titiang adigama titiang mantah presiden aturan sukses banget Iko sani meningat titiang ring sarang sami nararis ring sangar Kebu Iwo puniki jantan sampun titiang malijepas wenten atur pelaksana tahu pikiran titiang sani nenten manuk ring siling tekayun ring sejeroning titiang ngedang acara tahu tugas titiang ring sejeroning jeko kesak punika banget titiang unsur ganggar mesin itu lanjut titiang lanjut mantan ring tugas titiang punika semeton titiang pengelingsir titiang sesepuh titiang pemekas pengelingsir titiang ring kesenian jegok Jembrana sani dahat setiang titiang sapunika nugrayang titiang ring dano bangkit puniki ngodar ngocap napi sani sampun kecihnayong wenten untuk inguni sapunika presiden Aris ngantos makin nah niko meljebos titiang uningang ring semeton sarang sami kirang langkung titiang lunas pengampura ring para pengingsir
Daler para seniman muda Jembrana yang kami cintai, yang kami banggakan, mungkin lagi nonton ring light puniki enten. Ditiang juga puniki menyampaikan mohon maaf apabila Ditiang ada sesuatu hal yang kurang pas yang sampaikan. Tapi perlu Ditiang sampaikan sebelum menyampaikan materi niki. Ditiang niki ring sejeroning ngencerang niki jantan sampun Ditiang berdasarkan pengalaman Ditiang seperti itu. Riantukan sampai saat sekarang ring Jembrana belum benten sekolah jegok secara formal seperti itu. Nah nike malih jebos Ditiang kuningan ring semeton. Santukan Ditiang puniki pelaku seperti itu ugrayang Ditiang minahang raga gitu. Ditiang puniki pelaku jegok gitu. Yang bawasang niki yang boleh celik yang pun gambar jegok seperti itu. Nah raris ring sejeroning mangkin puniki priadukan Ditiang keikian kalah. Karena biasanya menyampaikan perkembangan jegok duk mending ngantos mungkin gitu. Ditiang kawitin dumung. Nah, ketas baos sapung saking dumung puniki jegok niki lahir ring desa Sukadangin Tukadayo Banjar Sebuah. Niku pengelingsir tiang hidup asapun niku sane nangyang gamelan jegok utawi pencipta pencetus daripada gamelan jegok yang perkembangannya bisa lihat kita sampai sekarang. Niku kewentenan ring Banjar Sebuah desa Dangin Tukadayo. Duk tahun 1912. Nike. Dalam perkembangan nike, jegok niki lahir pertama niki berbentuk tingklek asal nike. Bentuk tingklek yang di negara disebut jegok tingklek utawi tingklek jegok patah nike. Enten tingklek jegok tingklek patah. Yang membuat sama nike adalah ciri bilahnya. Tingklek nike adalah bambu yang dipecah. Enten tidak ada resonatornya, enten membumbung, enten sekadi gamelan. Mungkin gamelan kong gede lah gitu. Nah, seperti niko memakai jegok tingklek. Nah Ditiang purun nguningan niki ring jegok tingklek puniki wenten bilah niko nganggen ting, wenten nganggen kayu seperti niko. Nah niko. Dan jumlah gamelan waktu niko yang Tiang alami niki, Tiang alami niki dari tahun 77 niki Tiang sudah bergelut dan nike masih tingklek, masih berbentuk kotak nike gitu. Dan sekali cingain mangkin gitu. Masih kotak gitu. Nike 9 tungguh nike gitu. Terdiri dari 3 barangan, 3 kantil, 2 unir, 1 jegok. Nike yang alami ngantos tahun 87. Yang mengalami proses nike gitu. Nah itulah perkembangan tingklek yang Tiang sampaikan nike, ada dari bambu, ada dari Swastiastu lurus genah-genah. Anti wonten semeton iki saking seniman muda saking Jembrana. Nggih lurus kalian genah niki nggih. Nggih. Negrayang doyan. Nggih tiang lanjut niki nggih. Tiang lanjut niki nike lah napi wasana yang disebut dengan tingklek. Dalam proses pertunjukan tingklek niki, atau kita sebut saja proses seni pementasan jegok, jegok tingklek maupun jegok, lahirnya jegok niki hanya berbentuk seni kerawitan, istilahnya instrumental murni, hanya menampilkan berbentuk karya-karya yang berbentuk tabuh-tabuh. Itulah lahirnya pertama. Nah raris perkembangan selanjutnya nike wenten raris jegok sani kecina asapuniki sangat ditiang wenten asapuniki. Nah jegok niki sampun menyatu bilah nike bilah dengan bumbung dan desiki gitu. Tadi nanti yang piring sangat digambar gitu. Namun hal penting yang perlu Tiang sampaikan dalam jegok niki ada sesuatu semangat yang luar biasa, baik di jegok tingklek maupun di jegok yang sekarang pun anu gamelan dapat siki berbumbung dengan maupun jegok tingklek yang resonatornya lepas dengan bilah gitu. Niko hal prinsipnya niko adalah semangat baru.
yang tiang nguningan semangat mebarung puniki yang di Jembrana gitu. Seni khas yang memang benar dari Jembrana puniki, tidak ada kesenian Jembrana nikah dan mebarung gitu. Yang persentasenya lebih banyak yang bersifat mebarung gitu. Benten kendang mebarung, benten jegok mebarung, benten preret gitu, bagus-bagusan suara gitu. Benten raris bumbung gebyok gitu. Benten makepung gitu. Nah niko asli dari Jembrana yang bentuk pertunjukannya itu selalu mengutamakan sifat bebarungan. Apa yang terkandung dalam sifat bebarungan itu gitu, kalau kita cermati bersama menurut dia gitu, sebagai pelaku itu, jujur yang katakan itu adalah suatu introspeksi yang sangat objektif untuk meningkatkan diri dalam konteks kualitas, baik itu kualitas suara gamelan, baik itu kualitas penabuh, baik itu kualitas komposer, baik itu kualitas pembuat gamelan. Itulah yang terjadi di dalam konteks bebarungan itu. Kenapa saya berani menyebutkan seperti itu? Karena ada di dalam konteks bebarungan gamelan jegong itu ada istilah gamelan rago betenang tongos. Bukan betenang dalam arti tempat dan kualitasnya betenang. Gamelan tiang 3 habit tahun berarti bagusan gamelan. Dan konteks napi kita bisa melakukan seperti itu hanya dalam konteks bebarungan. Dan jujur yang katakan bebarungan itu bukan bebarungan seperti bentuk sekarang dalam konteks siapa yang menjadi hakim. Yang makin jujur yang katakan masih yang perlu berpikir dengan ada juri-juri itu gitu. Karena kemarin yang dulu nih kan tentang juri sudah ada mebarung dan sudah dievaluasi. Siapa jurinya? Kita sendiri, seko sendiri. Sampai ada bahasa yang seperti ini. Pin laras gamelana, pin berubah, kakudang ben aminggu. Artinya begini, gamelan yang mengalahkan kemarin itu, yang merasa kalah nike, minta tolong kepada gamelan yang menang nike, sing bahang rubah gitu. Dia akan ingin menang dengan gamelan yang seperti itu. Kadang-kadang tukang yang menang tidak mau seperti itu. Mungkin disanggupi tapi mungkin dia berstrategi. Nah bahasa-bahasa seperti inilah menurut Tiang Niki adalah introspeksi yang sangat objektif. Dan ini perlu kita sebagai seniman ini mengambil hikmah daripada konsep-konsep bebarungan yang mengedepankan kualitas secara objektif. Itu yang Tiang lihat filosofinya dalam konteks jegok bebarung itu. Kalaupun nanti ada melihat ada gamelan jegoken yang bebarung kegiatan begerengan, mohon maaf jangan disebut setu jegok, jangan disebut itu adalah karakter jegok bebarung. Itu oknum. Karena persentase tidak seperti itu. Yang benten jegok 114, nah yang begerengan paling-paling terlalu sebelum jegok gitu. Jangan nanti disebut itu bebarung jegok bebarung membuat begerengan. Saya kurang setuju. Itu perlu kita sering, kadang-kadang ya apa penyebab megerengan itu karena dalam konteks itu dan megerengan seni itu bukan megerengan, seni itu indah. Yang benteng seni tidak melahirkan keindahan, masih berpikir benteng harus indah. Agawe sukaning wong lian yang caro baos nak lincir-lincir benteng tetua tiang nani pirengan asal itu. Nah itulah semangat-semangat yang ada di dalam jegok Jembrana puniki. Nah Raris bentuk-bentuk daripada tapi wastana dalam konteks bebarungan nike komposisi bawas teng kita yang sarune garut tabuh jegok teng kita biasa nih kering jembrana saking dumun gitu. Benten istilah tabuh runtungan gitu. Benten istilah tabuh tegang. Raris wenten tabuh bebarungan matamping. Raris wenten tabuh penutup. Tabuh runtungan niko yang dia mikir secara logika gitu. Itu adalah ucapan selamat datang terhadap teman yang kita sparring partner dan kepada penonton. Intinya seperti itu tabuh niko. Dan tabuh itu juga mempunyai pengertian bahwa pertunjukan itu sudah bisa dimulai. Yang konden runtungan berarti konden mulai.
entah apa menyebabkan kemudian mulai mungkin pantun sing padat dan sebagainya kan gitu. Nah ketika kita berkompetisi di Jembrana niku yang sampun menghitung dengan niku sampun pacuk. Kalau tim pacuk niku kurang beretika. Masa tim panu di truk aku malunan di musuh. Cuma rungkungan. Enggak bagus niku Pak. Walaupun boleh, walaupun kita senyum-senyum, itu enggak usah kita tiru hal seperti niku. Tidak ada. Masa timpal nyaluk sarung tinju kira-kira sibuk kering kan saya. Ya itu sifat-sifat objektif seperti itu perlu kita tiru sampai saat sekarang ini. Nah itulah. Kemudian di dalam tabuh petegak itu, nah di sini juga dalam tabuh petegak ini kita menampilkan seperti atur yang senawa kualitas, penabuh, komposi dan suara gamelan, kemudian payasan gamelan. Karena memang fokus semua dalam konteks barongan ini kepada musiknya dan wendang malih. Dan sedang cingak pasti penabuh cingain surah gamelan pirengin payasan gamelan cingain gitu. Nah nike konsepnya nike. Nah kemudian di dalam bebarungan nike juga sama seperti nike. Hanya perbedaannya dalam bebarungan nike tolong dipisahkan gamelan mebarung dengan metampih. Gitu. Bukan berarti baru mebarung yang subum metampih, bukan. Diberikan sesi khusus untuk mebarung. Ketika salah satu grup niku sampun bermain tabuh petegak niku hampir selesai atau diselesaikan baru irago yang akan nabuh yang kedua niku mesuang tabuh tetampihan dulu. Angin nampih niku di sanalah kita melihat. Nanti kapan kita berhenti? Sane nabuh maluna harus berhenti ketika metampih niku. Sebelum berhenti niki, wow niki menjalankan tabuh petegak. Setelah sampai tabuh juga ditampil oleh niki. Begitu selanjutnya sesuai dengan agreement perjanjian niki kudang tabuh musuhan. Kita lamun besek-besek bisa pangtelu nampil, lamun dadu-dadu bisa pang-6 atau mungkin lebih. Karena kita berjanji. Nah ini kok kita bertempur ada perjanjian? Coba pikir-pikir, apakah dalam konsep kalau kita anggap perang, apakah kita ngerebut jak musuh? Ini enggak, jegok enggak. Tapi kalau kita sangat radikal berpikir, itu kan berperang. Ada kalah menang dan gitu. Tetapi bisa dia merebut. Ini gentleman yang terdapat filosofi objektif dalam rasa keindahan yang terdapat di dalam gamelan juga. Nah itu. Nah selanjutnya selesai tabuh tampihan ike baru laris wenten istilahnya panumayo ada itu lang bererang menegenya atau lang ngabuh bin cepoknya itu umpama ledang saat nike. Kalau memang sudah gini berarti sebut deruntungan penduduk usah dah bebarengan. Nah itu yang tiang garis besarkan gitu dalam konteks gamelan jegok dari perkembangannya dari timplik ke jegok, kemudian bentuk pertunjukan semangat yang ada. Mungkin ada hal-hal lain yang belum bisa yang sampaikan, nanti di sisi pertanyaan kita akan kita rundingkan lagi. Nah itu yang sampaikan, mohon maaf sekali lagi pemekas sering para penglingsir Jembrana, tokoh-tokoh seni Jembrana yang ludayang ngudalang nabi sani titiang alam rasa kulit kirang langkung atau titiang talar ring simetong pemilat salam sami puniki titiang munas dan termasuk ini asa puniko presiden titiang muningan ngalah lalu kita susun. Ini semua Pak Yan untuk penjelasan terkait dengan keberadaan gamelan jegok dari awalnya hingga menjadi sebuah bentuk pertunjukan mebarung, jegok mebarung. Nah, bagaimana awalnya itu adalah yang tidak seperti kita lihat sekarang, gamelan jegok itu melalui sebuah proses, ya. Jadi sebuah evolusi, ya. Evolusi artinya perkembangan dari sejarah keberadaannya hingga penyebarannya itu melalui tahap-tahapan dan perkembangan bentuk fisik yang kita lihat. Nah, di awal sudah diungkapkan tadi terkait dengan bentuknya itu adalah ada jegok tingklik yang berbahan dari bambu dan kayu. Nah, jegok tingklik ini kita
lihat dari penjelasannya Pak Yan tadi adalah tanpa menggunakan resonator. Jadi dia murni suara itu dikeluarkan melalui kualitas bilahnya. Nah, itu. Nah, terus bagaimana disinggung tadi adalah bentuk semangat yang bisa diambil dari kegiatan Mabarung. Nah, di sana adalah penunjukan kualitas, baik itu dilihat dari kualitas teknik pukulan, kualitas komposisi atau kualitas dari komposer, dan kualitas sajian. Jadi power lihat dari performernya. Nah, itu. Selanjutnya saya akan serahkan waktu kepada Pak Man untuk membahas pada materi yang kedua, itu terkait dengan fungsi dan perkembangan serta tantangan ke depan dalam berkesenian atau kesenian Jegok itu sendiri. Oke, Om Swastiastu. Terima kasih Pak Nyoman sebagai inisiator, moderator, sekaligus Ketua Sanggar Kebu Iwo Badung, Bali. Luar biasa. Jadi untuk adik-adik Sanggar Kebu Iwo, jadi salam segar uger. Walaupun hari ini tidak dong corona masih bintang, kita bisa berkumpul di sini. Yang bangga. Mungkin yang ingin bertanya, kenapa kita kumpul di sini? Yang jawab, dipastikan karena disatukan oleh niat dan tujuan yang positif. Yang bangga, adik-adik bisa datang ke bumi Kauk Negarwa. Ingin mengenal sekilas tentang lokal jenius yang berada adalah musik Jegok. Yang sangat bangga, yang apresiasi program ini. Mudah-mudahan Bapak Nyoman bagus, kedepannya tetap bisa dikelola dengan baik. Ekspektasinya jelas bahwa Bali memiliki pluralisme keragaman yang luar biasa. Yang kedua juga dari adik-adik Jembrana niki Negarwa, adik-adik Yogi, Putu, Bagas bisa hadir, yang bangga. Mudah-mudahan juga sebentar Anda bertanya dengan keras. Yang berharap itu karena apa? Ketika kita memandang bahwa seni itulah universal, barangkali bisa iya, bisa tidak. Dia tidak ingin berlindung di balik universal. Yuk kita berbicara yang real, persepsi. Nah, mungkin karena tugas yang niki adalah bagaimana fungsi Jegok, ritualnya, hiburan dan komersialnya Pak Nyoman niki yang niki tidak melakukan penelitian, mohon maaf aja, apa yang dia sampaikan ini mengalir aja, yang lihat secara kontekstual. Secara tekstualnya barangkali tidak mampu menyampaikan apa sih ritual itu kan. Mungkin sekilas gitu. Ritual itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh umat beragama, barangkali tradisi, barangkali komunitas, barangkali untuk membangun sebuah keyakinan. Betul tidak? Betul. Ya, itu ritual itu untuk membangun sebuah keyakinan saja. Ketika kita sudah melakukan sesuatu secara simbolis, jadi absolut kita tunggal kepadanya, berarti kita sudah disinari dalam proses apapun itu. Nah, terkait konteks ritual dalam musik Jegok, nah mungkin di Pak Wayan adalah sesuatu yang sudah komplit tadi disampaikan oleh Pak Wayan, bagus, gampang genjing nih. Tidak bisa lepas bahwa berproses membuat kesenian itu tidak lepas dari Trihita Karana barangkali. Bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan manusia, kan begitu Pak Man? Ya, Trihita Karana. Sombong dikit ya. Artinya yang ingin bagaimana dengan Tuhan, pasti kita akan melakukan ritual. Awalnya itu cari dewasa ayu kan. Kita membangun itu tidak lepas dari itu. Ya ada ya. Pasti. Yang kedua bagaimana dengan alam? Si tukang ini pasti mencari dewasa ayu untuk menebang pohon bambu. Dipastikan itu. Sehingga untuk apa sih? Pangsing amah bakteri, amah bubuk, amah nganget. Itu pasti dia motor tuning dulu dan di tempat bambu itu. Mungkin yang ketiga manusia dengan manusia. Setelah sepakat yang satu dua bagaimana dengan Tuhan, bagaimana dengan alam. Yang ketiga
menggede kukul, kita sudah sepakat untuk melakukan latihan, kan begitu. Mari kita sepakat dulu, yakini bahwa ritual itulah efek positifnya barang. Kita akan merasa yakin bahwa grup ini akan utuh, berdiri panjang, asungkara A, B, C, D, hiburannya dapat, komersilnya juga dapat, kan begitu. Nah, untuk hiburan, karena Jego inilah musik Jembrana yang lahir dari rakyat, ya Pak Yan, ya beliau adalah almarhum Bapak Giang Lido adalah masyarakat biasa yang intuisinya tiang salut dimanapun beliau ada. Asungkara hari ini dia menyinari niat baik dari Sanggar Kebo Iwo dengan Sanggar Adigamo membangun sebuah kerjasama untuk saling mengenal lokal jenius. Itu barangkali itu cerdas banget orangnya. Bagaimana dia bisa mendapatkan nong-neng-nong-neng barangkali. Kenapa nong-neng-nong-neng? Tidak nong-neng-nong-nang, tidak neng-nong-nang-neng. Kan begitu. Nah, kalau dia pelok pasti nong-neng-nong-nang-neng. Kok ini nong-neng-nong-neng? Misterinya ada di nada nomor 4 barangkali sampai hari ini. Kalau kita boleh lempuyangan sedikit lah untuk membedah apa sih nada Jego? Nong-neng-nong-neng. Nah, kan? Kalau peloknya nong deng nung nang deng nong deng nung. Nah, itu barangkali sebuah kecerdasan bagi dia yang dibangun oleh Tiang Lido. Kenapa dia menjadi hiburan Jembrana? Karena itulah musik rakyat untuk rakyat. Operasionalnya tidak terlalu liu ya. Tempatnya pun bisa di jalan, apa ya? Bisa 1 hari baru mungkin ini juru Malaysia tahu Niki, karena dia sangat paham betul dia lahir untuk rakyat dan sangat merakyat. Makanya untuk hiburan, saya yakin Jego itu pasti akan tetap pada fungsinya. Nah, kalau mungkin kembali ke ritual Pak Nyoman, kecak-kecok dikit-dikit. Sampai hari ini Jego itu masih dia mungkin antara manusia dan manusia Pak Nyoman. Untuk sampai wali, sampai di Kayangan 3 akan sebagai wali rejang dewa apapun itu belum terbiasa mungkin kan. Bisa itu kan karena terbiasa, mungkin karena perubahan perkembangan zaman yang tidak tahu juga pergeseran fungsi ritualnya. Sampai hari ini barangkali kalau ada orang nyamutin, ada orang mayat penauran, itu makanya belum sampai dia fungsi ritualnya sampai menyentuh ke belum. Apakah ke depan bisa? Siapa tahu, nggak tahu juga adik-adik kan nanti, karena itu semua terkunci kepada perilaku sosial, adat, budaya, agama setempat. Nggak bisa lepas itu. Mungkin kalau Juru Indonesia mengatakan tadi bahwa bingkai kebudayaan itu akan dikunci oleh desa adat setempat kan. Nanti apakah ke depannya dia mampu jaga untuk masuk ke ruang-ruang yang tadi, ya kita syukuri aja. Tapi jangan memaksakan, karena ini kan persepsi itu tidak bisa dibangun oleh bahasa harus, tidak boleh. Nah, harapan Tiang ke depan mudah-mudahan hari ini jadi simpatisan Babu yang ada di Bali juga yang nonton Indonesia, bahwa Jembrana itu boleh sombong, dia memiliki musik yang sangat trihita karana barangkali menurut dia. Nah, komersil di sini yang berat. Fungsi komersilnya ini antara ngayah, membayah, punyah, dan benyah. Itu sudah sesuatu yang sangat tradisinya terus ngayah gen, kalkulasi ekonominya nggak dapat, berat juga kan untuk membayar keutuhan. Nah, kecuali barangkali kayak Pak Nyoman, Sanggar Kebo Iwo untuk membangun paras-paros dalam artian yang luas mungkin bisa terjaga. Kalau tidak, itu bahasanya ngayah, membayar, punya, benyah. Itu pasti. Karena hari ini perubahan kita, apapun yang kita lakukan pasti ujung-ujungnya kalkulasi ekonomi itu penentu untuk membuat dia tetap eksis. Kira-kira semua sepakat untuk itu. Kalau terus ngayah aja barangkali oke, hubungan kita ke sana, ke Tuhan barangkali ya ini bagian dari swadharma, swagina kan. Nah, untuk kedepannya mungkin dia berpikir juga bagaimana Jego itu bisa lestari. Saya yakin lestari Pak Nyoman, yakin lestari. Karena pemerintah Jembrana sampai saat ini setahu saya dari tahun 89 dia tetap hadir. Dia tetap hadir dan efektif dan fokus untuk memberikan ruang kepada musik Jego. Sampai hari ini dengan skala prioritasnya, walaupun dia ada festival,
dengan tema gali lestari Kemang, atau ada kebaruan yang dibangun oleh payung hukum untuk memberikan ruang anak muda mencoba berimajinasi yang positif. Karena anak muda sekarang fiksi yang dibangun itu kadang-kadang tanpa batas, persepsinya luar biasa, sangat energik, sangat cerdik. Tapi pemerintah ketika dia menggunakan uang rakyat, jelas ada payung hukum di sana dan dibiarkan seenaknya. Nah, kalau mungkin ada pesanan, silakanlah adik-adik muda hari ini, silakanlah isi selera pasar sehingga menjadi eksis. Kalau kita tidak bisa mengisi selera pasar, barangkali Jego itu kan amak abang kawo pokoknya mah, nggak ada yang akan melihat. Makanya Tiang berharap kepada seniman-seniman muda, cerdiklah untuk melihat peluang pasar itu, sehingga ngayah membayar benyah dan punyang itu tidak ada. Arus itu kunci. Makanya pasang radar. Apa yang pikir pertama ketika ingin kita menggelar sebuah pertunjukan, misalnya Kebo Iwo menggelar sebuah pertunjukan, Adigamo menggelar sebuah pertunjukan, syarat primernya dari pikiran kita harus tahu anatomi mana penonton yang paling terlibat ketika menyaksikan sebuah pertunjukan. Kita harus paham. Makanya menurut yang anatomi yang ada adalah telinga dan mata. Telinga dan mata itu yang digunakan beli tiket ganteng untuk nonton sebuah pertunjukan. Pasti itu, yang dua itu yang terlibat. Nah, apa perilaku kita untuk mengisi itu? Kembali perubahan itu. Perubahan itu apa? Apakah dia harus menonton sesuatu yang barangkali dengan konvensionalnya musik-musik Bali? Apakah dia harus melihat sebuah atraksi yang lebih? Itu kembali, itu pesanan. Silakanlah adik-adik lakukan itu. Nah, ketika pemerintah membuka ruang itu, pasti ada bingkai yang kuat, ada kriteria yang mengawal, nah sehingga tidak jadi persepsi yang negatif. Harapan Tiang. Nah, ketika sekarang IT ya, dunia global, teknologi, industri yang luar biasa menghajar kita hari ini, perilaku yang harus kita lakukan yang jelas kembali kepada Trihita Karana yang tadi. Bersahabatkah alam memberikan kesuburan kepada bambu untuk menahan ini? Kalau bambu habis, tukang gamelan juga akan bingung. Harus bersahabat dia. Nah, barangkali kedua, mudah-mudahan si tukang laras gamelan tidak tertarik merubah genre nada gamelan Jego menjadi gamelan yang populer kayak Gong Kebiar barangkali. Karena tidak laku, tidak laris, dia rubah. Pangsin punya benyah dan ngayah yang tadi. Dia rubahlah nongdeng-nongdeng itu sehingga lebih komersial. Mungkin apa? Mudah-mudahan sampai tadi dia eling bahwa ini adalah karya maestro besar Jembrana Bapak Tiang Ridho. Jangan dong dirubah. Kalau tidak dirubah ada laku banget. Ya jangan dong. Nah, makanya kehadiran pemerintah harus fokus. Kehadiran pemerintah harus fokus untuk mengawal ini dengan lestari gali Kemang. Mungkin yang ketiga, tolong dong komposer jangan ada kebingungan mengemas sebuah karya payu gen gitu. Mungkin adik-adik akan mengemas sesuatu yang berbeda banget, lepas dari apa yang dibilang oleh Pak Wayang. Ini kembali desa ada, dia pasti akan marah. Bukan itu esensi Jego, itu kau geser dengan seenaknya untuk mendapatkan komersial. Mohon maaf, itu bukan produk Anda. Buat dong gamelan Jego lagi yang memiliki genre beda. Itu barangkali yang harus Anda lakukan. Laku dan tidak laku, ya Anda komersilkan sendiri dengan bentuk-bentuk yang lain. Apalagi ya, adik-adik juga, adik-adik muda yang lahir hari ini, mungkin pemerintah berperan aktif juga memberikan ruang-ruang itu. Nah, tinggal ketika pemerintah memberikan ruang itu, dia tetap membalancekan sebuah kriteria sehingga anak muda di sana bisa mendapatkan sebuah kebaruan dalam bingkai kedisinian. Nah, seperti yang dia lakukan juga membangun Jego itu lebih atraktif. Dia lakukan, mungkin dia sudah berdosa, sedikit berdosa karena dia merubah sedikit, tapi tidak merubah nada, strukturnya tetap terkunci seperti Jego yang sudah ada. Nah, harapan dia kedepannya dengan workshop hari ini, keberadaan Jego tetap terjaga. Kuncinya ketika konsistensi pasti akan mewujudkan eksistensi. Nah, itu Pak Nyaman,
Mudah-mudahan sebentar adik-adik bertanya lebih banyak sehingga kita mendapatkan sebuah langkah maju ke depan. Oke, terima kasih untuk dengan Parmasati. Om Santi Santi Santi. Terima kasih pemaparan yang sangat menarik yang dibawakan oleh Pak Man terkait dengan fungsi dan perkembangan bentuk baik itu dari komposisi dan tata penyajian gamelan Jegok. Oke, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke sesi kedua, masuk ke sesi tanya jawab. Silakan dari teman-teman Sanggar Seni Kebuyuwo ataupun dari komunitas Jegok Gembrana yang hadir pada siang hari ini, ataupun teman-teman yang menyaksikan live IG workshop kita pada hari ini, silakan ajukan pertanyaan melalui kolom chat di sana. Silakan, nanti tugas kami akan menyampaikan pertanyaan kepada kedua narasumber. Waktu kami persilakan. Kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Nih. Nanti dalam pertanyaan silakan ditujukan kepada siapa nih, biar jelas antara kedua narasumber, apakah Pak Yan atau Pak Man. Nih, kalau di sini coba silakan dijawab kepada kedua narasumber. Di sini ada pertanyaan dari teman di IG tentang bagaimana konsep pergerakan gamelan Jegok ini. Apakah selama ini sudah optimal atau masih kurang, masih sangat kurang? Dari anggota kita Resia. Pertanyaannya, ini silakan nanti boleh Niko yang pertama. Yang kedua, ada tadi pernyataan yang menarik katanya tentang ngayah, mopayah, punya. Nah itu. Pertanyaan yang kedua, apakah tupoksi Jegok selama ini bisa dikembangkan? Nah itu dari keluarga kita juga Tuawan. Jadi tupoksi, tujuan pokok dan fungsinya apakah bisa dikembangkan lagi? Nih, silakan. Pak Yan. Pertanyaan yang pertama bagaimana konsep mic yang satu coba cek menit oh yang senawang udah lebih coba ya sibat dan yang awang ada dicek Gusti Paris Gusti Oke, langsung tiang jawab aja. Tapi kalau nanti belum sempurna, tolong disempurnakan. Bagaimana konsep penggerakan Jegok, gamelan Jegok ini? Apakah selama ini sudah optimal kan gitu? Jujur yang katakan karena kami pelaku dan telah yang sampaikan tadi, menurut kami di Jembrana gamelan ini sudah optimal. Karena kita di sini menyangkut masalah gamelan Jegok, tidak ke hal yang lain daripada gamelan Jegok. Kalau komposisi ada mungkin bisa Bapak jawab bagaimana. Ini dalam artian konsep pergerakan gamelan Jegok kan gamelannya nih gitu. Berarti Bapak mempunyai pemikiran ini adalah ensemble barungannya gitu. Karena gamelan yang di sini pergerakan gamelan kan jelas dari yang sampaikan dari Kingklit ke Jegok, dari gamelan negak menuju gitu. Nah itu yang bisa sampaikan bagaimana konsep pergerakannya. Jujur yang katakan gamelan Jegok di Jembrana sudah optimal. Kalaupun nanti ada hal-hal perubahan apa, Bapak belum nampak melihat dalam konteks barungan gamelan Jegok. Itu yang ingin sampaikan. Kemudian masalah ngayah dan sebagainya ini Pak Mangdi yang menjawab. Benyah atau layah yang sudah ngayah, dengan punya, dengan nah itu. Ini memang radikal dikit gitu. Dia juga sudah ngayah, ragaan ngayah kok begini kan? Mungkin yuk banyak saya itu tidak siang. Nah, kemudian apakah tupoksi Jegok selama ini bisa dikembangkan?
menurut dia dari segi lapin niki dikembangkan jegok, dari segi komposisinya, apa dari segi nada, apa dari segi apa? Kita Komposisi. pinter. Dari di keluar. Tujuan pokoknya. Keluar. Wawan deh yuk. Nah, tujuan pokok ini menurut dia tujuan pokoknya kita sudah ngerti, disampaikan tujuan pokok gamelan jegok ini adalah kesenian rakyat yang berbentuk hiburan. Kembali ke sana tujuan pokok. Kalau kita berbicara hiburan, di sini menurut saya ada istilah mebayah, ada istilah sing mebayah. Harus dijelaskan nih kok. Jadi menurut yang niki bisa dikembangkan tujuan itu. Tergantung untuk apa kita melakukan dengan gamelan jegok dan kita perkembangan itu. Contoh sekarang saya bisa sampaikan dari tabuh goa olo, tabuh begini makin sampun wenten tabuh kreasi. Itu kan tujuan pokoknya. Kalau kita berbicara masalah pelestarian, kenapa ada tabuh-tabuh seperti itu yang bisa dia sampaikan seperti itu? Berarti menurut dia bisa dikembangkan. Yang jelas sebelum mengembangkan itu dia ngunas gitu. Tolong pelajari dulu gamelan jegok, minimal verbalnya. Walaupun kan bisa mengetahui secara verbal, kalau kita interest, ada rasa kasihan dan sebagainya, pasti kita akan ada sesuatu hal-hal yang harus kita pikirkan. Yang takutnya kan dan uning gitu. Dan unik, beda orang berbuat sesuatu dengan gamelan jegok yang unik dengan hal-hal yang sudah ada dalam gamelan jegok. Seperti Pak Man tiang nawang niki Pak Nyoman Sulamu ampun tentang tepuk dagang niki tiang baru beruntungan sing tayang padahal kelihaban tahun, tapi beliau ini bisa dia bikin seperti karya seperti itu. Tapi kalau ditanya ngerti untungan karena dia belajar dan cara dia Pak Nyoman niki nak sing pon mesti jegok kan, yang tiang pon mesti gamelan kan. Jangan demikian, ada perbedaan. Yang takutnya pemah apa bisa dia jawab. Tabu-tabu klasik bisa dia jawab. Inilah yang dia mau. Sehingga informasi terkait dengan gamelan jegok itu akan tetap informasinya ini, perkembangannya ini. Dan takutnya nanti dan nawang yang sebenarnya itu maklum kalau kita bicara ke masalah komposisi, saya jelas katakan tidak perlu menggambar jegok. Tidak perlu bisa menggambar jegok. Dan menurut dia, karena kalau dilihat gamelan itu hanya sebagai alat untuk berkreativitas. Beda dia melihat gamelan jegok dengan konotasi yang sama. Dia juga melihat gamelan jegok sebagai alat kreativitas. Adik-adik juga sependapat mungkin dengan dia. Dia juga Pak Ayah melihat gamelan jegok sebagai alat kreativitas untuk membuat komposisi. Tetapi kalau masuk ke lebih dalam, tiang ngawang tabuh teruntungan, tiang bisa menggambar tabuh teruntungan, adik-adik kan. Nah inilah harapan kami sebagai orang Jembrana. Bukan berarti kami tidak memberikan suatu kesempatan untuk melakukan dengan gamelan-gamelan kita. Kita maksud Bapak ini lebih baik ketahui dulu, minimal perbanyak. Yang menggambar lebih bagus bintang itu. Untuk apa? Untuk kita berbuat ke depan. Saya tertarik dengan menggunakan gamelan itu. Itu yang bisa tiang sampaikan. Kira-kira mohon maaf kalau ada yang kurang jawaban tiang itu ngiring terlahan galah rawah mantan ke pondok itu. Nih untuk semua. Jadi Pak Mah, aning ayah. Iya, terima kasih. Adik, dari pertanyaannya. Mungkin Untuk menjawab sebuah pergerakan ya. Nah ini dia, kalau mungkin adik-adik tadi
kegelisahan anak muda. Apakah Jegok itu sekompleks Gong Kebiar gitu? Karena kita akui, kita sepakat Gong Kebiar itu kompleksitasnya luar biasa. Kemanapun dia dapat, kan begitu. Nah kadang-kadang ketika kita ada di Sanggar Adigamo melihat musik yang konvensional nadanya jelas, pergerakannya apa yang kita bisa lakukan? Ini yang saya lakukan tahun 90-an barangkali. Kembali ini bagaimana simpatisan Bambu itu lebih melihat Jegok itu niatnya ingin juga kompleks. Nggak Gong Kebiar aja bisa kompleks. Jegok pun ingin melakukan itu, tapi tetap dalam bingkai. Saya takut sekali akan ngerok nada Jegok menjadi nada apa. Belum ada dalam fiksi. Nah kalau kita bermain fiktif itu kan bohong. Alangkah baiknya kita berpikir ya dong dulu untuk mengaktifkan energi kontemplasi sehingga imajinasi menjadi imajinatif. Nah sampai saat ini yang tiang bisa lakukan. Tetap dalam bingkai, saya tak rubah. Kalau sementara adik-adik ingin menunjukkan, yuk kita bermain di sini, bisa dengan vokal ini, bisa. Tapi tidak merubah nada dasar yang mendasar. Saya tak rubah itu. Nah inilah, apakah baik? Apakah bagus? Enggak. Saya nggak mikir. Mau baik, mau tidak, saya nggak urus. Ini persepsi saya untuk mencoba mengakomodir selera pasar yang saya bilang tadi. Anatomi yang dia pakai melihat kita adalah telinga dan mata. Kalau yang telinganya intuisinya kurang, nggak tahu dia mana bero, mana bagus. Akhirnya ketika dia pulang, wah, Adigamo penampilannya atraktif banget. Makanya tiang barangkali tidak sepakat kalau tabing itu terlalu tinggi. Mohon maaf bro, Apa itu? tabing-tabing ini variasi Jegok ini banyak di YouTube. Jegok baru banyak saya lihat orangnya nggak kelihatan. Nah bagaimana kita harus menjual ekspresi sehingga audio visual penonton itu pulang ketika telinganya tidak tahu dia polos sanksi apapun itu, wah tukang kendangnya luar biasa, tukang Jegoknya wah ekspresif banget dia main. Nah inilah yang saya lakukan. Kembali struktur apapun saya tidak berani karena itu sudah warisan yang luar biasa yang harus kita kunci. Nah untuk ngayah benyah lidah membayar apapun itu mungkin kita takut kadang-kadang melihat bahasa itu fakta yang dia lihat. Dikatakan ngayah berulang kali ngayah ya oke lah. Kita harus menjaga hubungan itu. Tapi hari ini kalkulasi ekonomi itu pasti menentukan. Apalagi ada di sana, mohon maaf, pemerintah kehadirannya barangkali yuk kita ngayah. Padahal mau bayar, kita hanya pelangap, pelongo kan. Nah ini kan, ini kehadiran pemerintah kalau dia ingin lokal genius itu terjaga dalam persepsi dan kalkulasi. Tolong, karena kebanggaan kita sebagai orang Bali apa sih? Ada Freeport, ada sumber timah, ada emas, ada. Kita bangga hari ini. Oh saya bangga jadi orang Bali karena ada budaya seni budaya. Itu kita bangga. Nah ketika ngayah, bahkan membayar, mohon maaf dikit, tapi dipelintir bahasa. Akhirnya kita kan punya Asungkara. Bapak Nyoman Bagus, Ketua Sanggar Kebu Iyo dan Pak Wayang nggak kena virus-virus itu Asungkara, sehingga akan punya itu bisa kita antisipasi dengan bahasa pendekatan kan. Ambura semestinya Anda 10, 9, mohon maaf ini bagian dari maintenance. Nah ini kan bahasa yang luar biasa kembali kepada figur yang mengelola itu. Asungkara Kebu Iyo akan perkembangannya tanpa batas. Adigamo pun itu barangkali adik-adik mungkin sebentar kalau gini tanyakan lagi lebih tajam. Kalau enggak saya bisa jawab, saya pastikan mohon maaf dan pulang secepat mungkin. Ya itu terima kasih. Ada pertanyaan dari tim di sini, silakan. Ada yang nanya lagi itu? Ada mic-nya?
Jalan make tadi. Kalau hidup nah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat ada berjumpa Pak. Pak Oka ya. Oh ya, oke. Ya. Menarik sekali sih bagi saya ketika Pak Man mengulas bagaimana kemudian Jegok dan hubungannya terhadap suatu ranah yang komersial. Bagi saya menarik sih bahasan itu. Tapi kemudian bagi saya akan menjadi sebuah kontradiksi ketika ada anggapan bahwa Jegok itu harus dijaga. Saya setuju dalam konteks melestarikan Jegok itu, saya sangat setuju dengan anggapan bahwa apa yang sudah ada pada Jegok itu memang harus kita lestarikan. Saya sangat setuju. Cuma dalam konteks komersial dan sebagainya, bagi saya sangat kontradiktif bagi saya ketika kita menjaga itu dan menolak apa yang seharusnya bisa kita kembangkan bagi Jegok. Ini sekali lagi berbeda konteksnya terhadap pelestarian dan pengembangan bagi saya. Ketika kita mengembangkan sesuatu, bagi saya idealnya adalah kita memandang sesuatu itu seobjektif mungkin gitu. Bagi saya seperti yang sempat disampaikan oleh Pak Yan Gama tadi, ketika kita memandang Jegok itu sebagai instrumen, bagi saya itu adalah sebuah modal yang cukup bagi saya untuk mengembangkan Jegok itu gitu. Mungkin secara adisional kita perlu belajar tradisinya gitu, tapi barangkali sangat lebih bijaksana bagi saya ketika kita membuka Jegok ini, bahwa Jegok ini adalah alat, siapapun yang ingin mengembangkan silakan. Karena bagi saya pun akan takut untuk mempelajari tradisi orang lain ketika oh ini tradisi ini begini dan begini, saya akan takut gitu. Padahal belum tentu juga saya tidak punya ide terhadap tradisi tersebut gitu. Saya yakin teman-teman dari luar pun mempunyai pemikiran yang bahkan mungkin melebihi kita gitu terhadap memandang Jegok itu, karena mereka tidak terbatas akan latar belakang Jegok itu sendiri gitu. Bagi saya sih dua sisi koin sih, ada baik dan buruknya. Cuma ketika kita membatasi juga salah satu sisi koin itu juga berbahaya bagi sisi yang lain gitu. Bagi saya itulah gunanya kita melestarikan Jegok dan kita bukalah akses Jegok ini untuk orang-orang. Bagi saya juga itu akan berguna bagi Jegok, saya kira gitu, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Tapi setelahnya Arisnya keduanya setuju jangan karena apa namanya, tidak harus, menurut yang tidak harus kalau ingin berkembang atau nakal harus buat instrumen baru, misalnya seperti itu. Saya tidak ada dana, misalnya saya ada gender, lagi setuju ke sananya adalah ini sebuah media, saya mau mengeluarkan isi kepala saya tapi hanya ada instrumen ini, dibatasi. Oke, pasti kita belajar dulu mungkin apa tradisinya itu, karena ya maaf ya apa, saya mau main tradisi juga tapi mau yang keduanya gitu. Ya begitu, berarti setuju, keduanya setuju, batasan boleh, tapi kalau kita berbicara tentang apa gali dan lestari di sana setujunya. Kalau berkembangnya mungkin mata saya melihat oh ini sebuah media, nah kita apa aja apa konteksnya beda. Ini kok tambahan juga dikit ya tentang pemandangan, tentang pandangan saya dari luar ketika mau melihat Jegok. Jadi kita melihat kacamata Jegok dari luar dulu. Tadi kan tentang pengembangan seni Jegok. Menurut saya konsep pelestarian dan pengembangan itu memang harus sejalan. Hal-hal yang kita miliki pewaris itu kan seperti yang saya bahas dengan bapak saya tadi. Yang namanya pewaris sebuah kebudayaan itu adalah pewaris tanggung jawab, bukan hanya dalam bentuk fisik, bukan dalam bentuk alat. Pewaris itu adalah tanggung jawab secara idealisme
bukan hanya alat aja ya, ada idealisme di sana, ada filsafat di sana. Jadi pelestarian, kenapa sih tidak pelestarian dan pengembangan itu konsepnya disejajarkan? Ketika kita ingin mengembangkan sesuatu, jangan vulgar sekali mengembangkan sesuatu. Tetap kita harus berpatokan pada tradisi. Ini cara mungkin pandangan saya. Misalnya kalau ingin membuat gamelan jago, kita ingin mengembangkan seperti halnya Pak yang mau tadi Pak tadi ya. Kenapa sih buat kalau ingin sesuatu, misalnya ya konsep bagi saya, kenapa sih kita nggak buat jajok misalnya begitu? Saya sebagai seorang seniman ya, jajok tuh kan kita buat jajok tuh janger jegok. Kan kita bisa mengkolaborasikan antara janger yang sudah ada di Bali dengan alat musik jegok. Entah bagaimana cara kita mengkreativitaskan membuat itu. Jadi kita punya kreativitas baru, punya ide baru. Terus kalau misalnya Yogi misalnya, oh nyengai jajok Yogi janger jegok, iya langsung dah ide itu muncul dari Yogi. Jadi satu sisi kita tidak meninggalkan budaya kita, satu sisi kita bisa mengembangkan budaya kita. Jadi menurut saya antara pelestarian dan pengembangan itu harus seiring sejalan. Jadi ketika kita ingin melestarikan sesuatu, pelajarilah dulu benar-benar akarnya nih, sampai ke filsafatnya, sampai ke idealismenya dari pencipta leluhur kita. Kemudian ingin mengembangkan lebih mudah. Jadi daripada tiba-tiba mengganti kemudian nada, instrumen dan sebagainya, itu sama aja dengan duplikat kayak sekarang ya, merusak. Jadi bisa kita mengembangkan, hanya tidak vulgar langsung mengembangkan. Ambillah poin-poin idealisme penting, kemudian kita kolaborasi. Jadi kita bermain dalam kata mengembangkan ke kolaborasi, itu yang menurut cara pandang saya lebih bagus lagi. Kemudian sekalian saya ingin bertanya, apakah dari segi pengembangan tradisi nih kepada Bapak narasumber, dalam proses pewarisan kebudayaan itu kan ada istilah enkulturasi. Jadi ketika kebudayaan itu ada tetap di masyarakat, maka kita tidak akan takut kebudayaan itu hilang. Tetapi apabila enkulturasi itu tidak ada di masyarakat, Pak Bang agak tumbuh. Nah, Pak Bang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali deh. Siki Pak. Siki tangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saus mungkin sarang sami. Go. Jangan lupa